Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita semua kenikmatan, memberikan kepada kita semua kemudahan untuk melakukan amalan ketaatan, terkhusus di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita taufik untuk beramal soleh, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya, para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnahnya hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, hujan-hujan seperti ini enaknya pulang cepat ya. Mungkin ada yang mau nambah mungkin buka puasanya, atau ada yang masih punya cemilan gitu ya. Ini cocoknya cepat saja ya. Insyaallah kita bikin singkat ya, bikin cepat insyaallah. Cocok ya. Apalagi yang udah kekenyangan itu, kalau panjang itu tersiksa ya, lama-lama ya. Baik, hadirin rahimakumullah, pada kesempatan sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang fikih niat ya, fikih tentang niat. Dan kemarin kita membawakan hadis dari Hafsah, istrinya Rasulullah SAW, kemudian juga hadisnya Aisyah radhiyallahu anha tentang puasa itu diharuskan niat. Semua amalan diharuskan niat. Cuman ada perbedaan apabila puasa itu puasa wajib, maka niatnya harus di malam hari sebelum fajar ya. Adapun kalau puasa sunnah itu dibolehkan kita baru niat meskipun setelah sholat subuh ya, setelah fajar. Kita akan bacakan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau bercerita ya, dakhala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada suatu hari Rasulullah SAW datang ke rumah beliau, ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Faqala hal 'indakum syai', apakah ada makanan? Qulna la, saya berkata tidak ada. Qala fa inni idzan shaim, kalau begitu saya puasa. Tsumma atana yawman akhar faqulna uhdiya lana haisun. Kemudian Rasulullah di hari yang lain, di kesempatan yang lain, dan mendatangi rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau dikabarkan bahwa ada seseorang yang menghadiahkan makanan, uhdiya lana haisun. Faqala hari ini
Falaqad asbahtu sha'iman fa'akal. Kemudian Rasulullah meminta makanan itu, kemudian beliau memakannya. Beliau bercerita, sesungguhnya tadi saya itu puasa, tapi saya ingin membatalkan puasa kemudian memakan makanan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa sunnah itu bisa diniatkan ketika meskipun sudah lewat waktu subuh ya, dari penggalan hadis hadis yang awal tadi. Kemudian puasa sunnah juga boleh dibatalkan jika ada maslahat gitu ya. Jika ada maslahat, misalnya kita bekerja, kita punya tugas ya. Kemudian kalau puasa sunnah kita jadi lemes ya, tidak bisa mikir misalnya, itu lebih baik dibatalkan gitu. Nah, kemudian kemarin juga disampaikan bahwa niat itu sebenarnya mudah ya, tidak harus kita melafalkannya, tidak harus mengatakan nawaitu gitu ya. Ketika kita sudah makan untuk sahur misalnya, atau kita sudah terbersih dalam hati kita bahwa besok saya mau puasa, nah itu sudah disebut dengan niat ya, bisa disebut dengan niat. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa melihat betapa sederhana kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW ketika istri beliau mengatakan tidak ada makanan. Beliau tidak langsung marah-marah gitu ya. Mungkin kalau bapak pulang dari sawah atau dari kerja terus, Bu, ada makanan atau tidak? Terus nggak ada. Kira-kira gimana responnya? Gimana sih? Kalau di sini mungkin kepriwe sih, kayak gitu ya. Atau kok bisa-bisanya nggak ada makanan? Nah, tapi Rasulullah responnya ketika nggak ada makanan, nggak ada yang dimasak barangkali, beliau langsung mengatakan, idan inni sha'imun, idan fa inni idan sha'im. Ya udah, kalau gitu saya puasa ya. Tapi ini syaratnya ketika seseorang belum makan sama sekali ya, misalkan jam 9 nggak ada makanan dan paginya belum makan, itu bisa berpuasa. Tapi kalau pada subuh udah ngopi ya nggak bisa, nggak bisa lanjut puasa. Solusinya ya cari makan di angkringan. Hadirin Allah, dari hadis ini juga kita mengambil pelajaran bahwasanya ketika kita memilih untuk puasa sunnah, kita harus menjaga, melihat maslahatnya ya. Kita mau lanjut atau mau membatalkan puasa ya. Kalau misalkan kita dengan berpuasa itu bisa mengurangi kerja kita ya, kita menjadi tidak efektif ya, yang mungkin bekerja di sawah jadi sering istirahat atau jadi ngantuk, itu tidak disarankan. Lebih baik berbuka saja selama itu puasa sunnah ya. Kalau misalnya juga kita diundang dalam suatu acara walimah misalnya, nah kita sedang puasa sunnah, nah maka kita melihat jika tuan rumahnya ini ya akan senang, akan bahagia kalau kita ikut makan di situ, maka disarankan kita membatalkan puasa sunnah kita. Puasa sunnah, kalau puasa wajib ya harus lanjut ya. Mau diundang, mau dikasih makan enak tetap lanjut kalau puasa wajib ya. Atau kalau kita tidak makan nanti tuan rumah bisa sakit hati misalnya. Kita datang tapi tidak mau makan, itu bisa menyakiti hati tuan rumah ya. Maka dengan itu kita disunahkan untuk dianjurkan untuk berbuka saja dengan niatan
memasukkan kebahagiaan dalam hati saudara kita, si tuan rumah ya. Kemudian kalau tidak ada alasan itu, maka kita disunahkan untuk melanjutkan puasanya ya, melanjutkan puasanya. Nah ini mudah-mudahan kita semua bisa dimudahkan oleh Allah SWT untuk menjalankan amal-amal wajib maupun amal sunnah ya, dengan kita mengetahui batasan-batasannya, niatan-niatannya ya, bahwa kalau kita puasa wajib maka niatnya harus dari malam hari, dari sebelum subuh ya. Puasa wajib itu bisa puasa Ramadan, puasa nadar atau puasa kafarah misalkan ya, itu harus niat sebelum subuh. Adapun kalau puasa sunnah itu bisa diniatkan walaupun setelah siang hari atau pada zuhur masih bisa meniatkannya dengan syarat belum memakan makanan. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini, malam hari ini. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.